يا ربي أنا بين إيديك جود عليا قلبي ناديك راجع نتمنى لك يا رحمن طب عليا بيرجع لي يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا ربي أنا بين إيديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن طب عليا ورجعني ليك يا ربي أنا بين إيديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن طب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا wajah ditambahkan sekaligus dideklarasikan sekaligus. Yang pertama wajah muslimah Torikiyah, namanya waktu itu muslimah Torikiyah. Kemudian wajah mahasiswa al-Tariqah al-Mu'tabarah al-Mahmudiyah. Hari 2012 itu kemudian teman-teman ibu nyai di Majma'ah Muslimah Torikiyah berkiprah melangsungkan, menjalankan, menerapkan program-program kerjanya. Karena waktu itu semangatnya ibu muslimah Torikiyah kemudian dibaca, sempurnakanlah kepengurusannya, bukan hanya yang ada nama beberapa orang yang ada di SK Jakman, tetapi disempurnakan. Ada bagian ini, seksi ini sampai sesuai dengan kebutuhan. Beberapa kegiatan sampai dijalinnya sampai ke tingkat Syokbia, bahkan di beberapa tempat sampai Rusliah dekat kecamatan. Pada Muktamar 2018 berubah nama menjadi Lajnah Muslimah Muslimah Muhammadiyah. Tapi maunya itu bukan wanita tetapi warga Muhammadiyah. Dalam perjalanannya hasil munas atau musyawarah kubro berubah nama lagi sebelumnya menjadi Lajnah Waqola, tetapi wanita Torikiyah. Perubahan itu didasari karena suatu saat ada musyawarah pimpinan Nahdlatul Ulama beserta badan otonomnya di Purwakarta. Waktu itu kami mengikuti karena Jakman itu sebagai badan otonom dari PBNU, maka ditanyakan, Jakman kan badan otonom, sama dengan Gerakan Pemuda Ansor, sama dengan muslimah itu dari muslimah dan sejarahnya, sama dengan ibu PBNU. Maka tidak boleh ada badan otonom di dalam badan otonom. Badan otonom Jakman mendirikan badan otonom muslimah Torikiyah dan Lajnah Muslimah Waqona.
Dari pertanyaan itu kemudian dijawab bahwa lajnah atau muslimat watona itu bukan badan otonom, tetapi lajnah. Karena lajnah, maka kegiatannya, programnya itu mengikuti induknya. Induknya adalah Jamiyah Al-Tariqah Al-Mu'tabaraniyah di tingkatan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kalau di Darul Aliyah ada di Darul Aliyah Jatman ada lajnah watona, di situ lengkap pengujian lengkapi. Begitu pula di tingkatan wusta provinsi, Syubiah kabupaten kota, dan Husniyah kecamatan serta Sa'afiyah nanti atau bisa atau kelurahan. Dari situlah kemudian ada pembaharuan pada saat musyawarah kubro ada di dan namanya, kemudian sampai perampingan aspek atau sesi-sesinya. Maaf, saya mengamati dari perubahan itu tampaknya mengalami pelemahan, seakan mengalami pelemahan pembatasan, sehingga yang pada saat beberapa waktu yang lalu mengadakan rakernas yang pertama di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Salim di Bangka Madura yang luar biasa. Ibu Bapak Kiai juga hadir ya, dan rangkaiannya berbagai kegiatannya ternyata seakan mengalami pembatasan. Saya harap pembatasan ini pembatasan lama, bukan pembatasan di dalam merampungkan menyelesaikan program-program kerja. Oleh karena itu, monggo program kerja yang pernah kami buat pada saat di Bengkulu Ibu Sehat bisa dijabarkan oleh ibu-ibunya lajnah watona warga wanita atau Ahmadiyah. Teknis kali ini memang teknis yang bisa dijadikan proyek bagi syubiah yang lain. Terus kan setelah usto di beberapa tempat itu Alia juga menyetujui tidak ada pelantikan watona khusus, maka baru kali ini terjadi di Cilacap. Hebat ya. Betul. Kurang semangat ya. Lagi tepuk tangan lagi. Terus ini pada proyek bagi kami dari Darul Aliyah kegiatan di Cilacap ini ya, mungkin ini sehat ketika di syubiah yang lain ingin melakukan bukan pelatihan dari perempuan kemudian seperti tadi jadi contoh hebatnya sudah itu baru salah satu yang membedakan model atau apa ini. Kemudian bahasa pelatihan tidak dari pengukuhan ya, kemudian dijelaskan. Saya kira itu proyek bagi syubiah yang lain. Terima kasih Cilacap luar biasa. Tepuk tangan sing keras. Saya luar biasanya kami sebenarnya hampir lupa nih yang mau pulang karena kemarin razia di Depok di Dr. Abdul Rashid dan juga koordinator Tasna Alif Nasional kita Ramadan, kemudian punya sepuh yang usia 93 tahun di
apa namanya Volunteer Pekalongan Ibunya Gus Nasir, salah satu ibu Kabupaten Pekalongan Kapoldo. Saya sebenarnya kemarin tadi malam mau pulang, tapi setelah baca WA ini harus saya kalau nggak ada nanti saya bisa. Sementara saya butuh ibu partner ya, karena lahir salah satu yang tidak mengenal belakang munculnya Pak Basnah Wapona, maka ketika yainya wirid atau zikir, ibunya ini juga ikut zikir, dan setelah zikir mau ngapain terserah. Saya perlu menjelaskan kembali bahwa monggo dijembatkan, bahkan ibunya sehat dan ibunya ini mentegaskan masa iman idam aliyah jami'al tariqah al-mutawallanahiyah 18/2023 itu sudah habis. Tetapi karena ada hajat besar nasional, yakni pemilihan presiden, wakil presiden dan legislatif dari pusat sampai daerah, maka kesepakatan dan da'wah fatwa dari Rais Am Jami'ah Al-Mutawallanahiyah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Lutfi Ali bin Hashim bin Yahya, ya, sebagai penggagas dari Derek Hulu, ya, maka muktamar zaman itu diselenggarakan setelah seluruh rangkaian pilpres selesai dan setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden yang dipilih, artinya telah dilantik. Jadi nanti mapa pertama Jakman yang ke-13 insya Allah dilaksanakan di Pekalongan kembali, itu dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pilpres pemilu selesai dan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru. Saya tidak tahu siapa presidennya. Jangan-jangan presiden. Kalau saya pilih dulu, terus terang, pulau derek dulu ketemu. Insya Allah selamat berjalan, selamat akhir nanti. Amin. Ini si kami ini wonten besok. Goten. Walian itu nek ngomong kami mau makan dulu. Siji kami Kawan dosa enten. berarti wonten tiang ada 2 orang yang banyak dijabai. Setunggal orang yang dijabai, kuape kaki kape. Beda orang. Betul-betul mereka syarat boleh dari dulu orang ibu. Nah, saya menawarkan silakan ibu-ibu Laksana Wapona bisa menyelenggarakan pramuktamar. Nah, silakan menyelenggarakan pramuktamar. Di mana monggo kegiatannya apa, monggo apa penguatan kelembagaan, empowering, ya, apa penggandaan potensi dari ibu-ibu yang luar biasa. Ternyata potensi yang luar biasa di sini hadir dosen, calon guru besar, ada calon guru kecil, calon guru kecil, tidak ada calon guru kecil, ada calon dewan DPR, ini calon DPR. Tapi saya pesan ibunya karena di mana-mana tempat memang sama dengan guru beliau, anut gurunya, yakni tidak membawa jatah, kampanye, tidak membawa bansos. Habib Lutfi itu fakta nasihat tim pemenangan Prabowo Gibran, ketuanya, tetapi sama sekali tidak membawa Jakman ke dalam ranah itu. Dari dulu mencontoh kami luar biasa. Saya membaca dari Madura sampai dengan Jawa Barat, Banten,
banyak orang lain, fakih, mufasir, mutasawwif, sufi, sufi, sufi itu apa? Ya sufi. Tasfiyatul amal min syarril kalam, tasfiyatul qulub bagian ya. Tetapi yang jamin kemarin artinya murah lebih strategi perpolitikan, strategi apa namanya penegaraan, ya. Kemudian strategi NKRI yang menguasai, ternyata kita berada di pihak ada Habib Lutfi, luar biasa. Maka kalau kalian belum bagi memang karena bukan hanya sekedar jatah, bukan hanya sekedar terlalu kecil kalau anda memikirkan apa memberikan jatah dan beliau adalah bawa Indonesia luar biasa. Maka sekali lagi saya menawarkan kepada ibu-ibu Yai, bisa membawa zakat, silahkan menyelenggarakan kegiatan rambut amal untuk ibu-ibu secara nasional. Monggo, ada di tempat di mana apa di kesucian lagi, kesucian kan nyumbang. Ngepet. Atau di mana di luar Jawa kemarin Jambi namanya siap menyelenggarakan muktamar. Silakan muktamar, tetapi muktamarnya ada di Pekalongan. Pertanyaan besarnya, mengapa di Pekalongan daripada terlalu Jawa Timur dan Jawa biasa? Karena di acara muktamar itu sekaligus launching hasil dari pertemuan Sufi Al-Alami Al-Alami tahun 2023 kemarin beberapa bulan yang lalu. Hasilnya apa? Hasilnya launching tentang perguruan tinggi Sufi, karena di bidang tarbiyah. Kemudian launching lembaga di bidang penguatan iqtisadiah ekonomi sifatnya dunia. Kemudian launching lembaga yang bergerak di bidang pengembangan perawatan IT, teknologi informatika atau teknologi, ya. Kemudian penguatan di lembaga launching di bidang bela negara. 4 ini akan di launching di Pekalongan dan menghadirkan ulama masyayikh luar negeri lagi, meskipun jumlahnya tidak sebanyak seperti kemarin. Ibunya kemarin tadi kan Murtala Sufi. Ada yang hadir ya. Kita sudah 2 kali, alhamdulillah. Pertama 120 dari 80 negara, 120 peserta, luar biasa dari luar negeri saja. Dan tahun 2019 itu dari kita mencatat 6.400 pesertanya, luar biasa di Pekalongan. Kemarin itu yang kita batasi sehingga hanya 3.700-an, ya. Dan yang dari luar negeri dari 39 atau 40 negara hanya ya 73 kita batasikan 4 kali itu. Baik, berhasil. Silakan Ibu Nyai kerjakan program yang paling besar adalah program bagaimana awal para ibu-ibu Nyai, para warga wanita yang sudah berdat itu istiqomah di dalam awalnya, istiqomah dalam berpikirnya, apapun kurikulumnya. Karena tadi sudah sampaikan bahwasanya ada 70 lebih kalau tercatat di dalam kitab dari Mbah Soleh Kala itu ada
13 sekian. Nah, yang An-Nahdiyah di bawah Jatman itu 45 berdasarkan hasil muktamar Semarang. Kemudian oleh fatwa Majelis Islam ya Sayyid Habib Muhammad Lutfi Ali dengan syukurnya Habib Pers kembali menjadi 43 karena mendawami sholat wa mendawami qiraatul kutub wal kitab itu tidak perlu diorek-orek. Kalau selalu diorek-orek itu hanya akan mempersempit mana sholatnya sendiri. Jadi 43. Apapun dari komen, monggo silahkan nanti bersatu sebagai ikhwan. Tugas utama itu sila saleh, buat istiqomah, ambil pun dari rokok khususnya atau hormatan ya kesana supaya ikut istiqomah. Kalau di Nasyidul Khodijah ada puasa dan ada Muharram dan ya yang lain. Apapun yang penting istiqomah itu tugas utama. Jadi tugas fokus yang pertama adalah mengajak saudara-saudara kita yang belum istiqomah di dalam berpikir dalam akan istiqomah. Kedua sudah diajari oleh Islam kita dari ayo bersama-sama dalam bentuk peningkatan ekonomi apa maupun juga kudu ibu-ibu kreatif ibunya seragamnya luar biasa. Mungkin ada jualan apalagi MS Bio khususnya enggak jadi di mana-mana mungkin bisa ini yang penting terjangkau, yang penting bisa membangkitkan ekonomi. Utamakan warga yang sudah berkoneksi untuk kejadian ekonomi. Setelah utama al-akhir baru yang lain. Yang berikutnya adalah tentang setelah penguatan ke dalam administrasian, kemudian dan istiqomah ini, kemudian ekonomi. Nah, dan tentu saja itu membantu ibunya yaitu Jatman. Program-programnya dilaksanakan segera. Dua hal itu muncul luar biasa. Sekali dua hal itu saja muncul luar biasa. Makanya saya ingin lebih banyak mendengar daripada saya sendiri berapa menyampaikan terus Ibu Moderator yang wawancara. Saya ingin banyak mendengar soal masukan atau pertanyaan. Kalau bisa saya jawab. Kalau bisa ya jawab bisa. Jadi oh ya saya lupa menyampaikan salam dari Habib Putri dan Ibu Nyai, salam dari beliau. Beliau belum bisa hadir dan izin beliau saya datang ini dan Nyai juga ya tolong salam dari beliau dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya laporkan bahwa salam dari beliau sudah dijawab. Demikian dan saya sekali lagi saya ingin mendengar banyak dari ibu-ibu Nyai Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya momen yang berharga ini akan kita manfaatkan untuk yang pertama sebagai ta'aruf, yang kedua sebagai membangun kapasitas, yang ketiga sebagai pemantapan, pemantapan sejauh mana tugas dari ibu-ibu semua yang tadi sudah dilantik dikukuhkan. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki rumah yang namanya Jatman atau Jamiah Ahli Thariqah Al-Muqtadalah An-Nahdiyah, ini kita memasuki dulu rumah besar yang namanya Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama. Di dalam rumah
yakni para pengamal toriko, semua toriko al-Muqtabaroh. Di situ di dalam rumahnya NU ada badan otonom, ada kamar khusus toriko yang disebut Jamiyah Ahli Toriko Al-Muqtabaroh An-Nahdliyah. Jadi kita ini harus masuk dulu ke rumahnya NU. Setelah masuk di rumah NU, nyari kamar yang namanya Jamah. Saya Bu diilustrasikan ya, dibayangkan ya. Jadi tidak boleh durung NU wis melu Jamah. Lewat mana? Lewat gender. Nah, ya. Jadi kita masuk ke rumah besar NU, terus nyari kamar. Di situ tulisannya para pengamal toriko yang disebut Jamiyah Ahli Toriko Al-Muqtabaroh An-Nahdliyah. Badan otonomnya NU diberi wewenang oleh NU untuk membuat PDWRT sendiri, membangun rumahnya sendiri, kamarnya, menghias kamarnya sendiri, menata ruangannya sendiri, mencari jamaah sendiri, mempromosikan masalah-masalah toriko kepada jamaah-jamaah NU tadi. Jadi kalau sudah masuk ke NU, belum tentu dia masuk ke kamarnya Jerman. Maka Jerman ini harus moro-moro, yuk sini loh, tak kenalkan dengan toriko. Anda semua sudah aswaja, sudah NU, sudah sholat, sudah baca la ilaha illallah, sudah membaca sholawat, tapi belum baiat toriko. Di kamar Jerman di dalam NU itulah ada praktek dokter mursyid toriko. Jadi ibu-ibu yang terpanggil untuk pengen kenal toriko, pengen masuk toriko, masuklah ke kamarnya Jamah. Di dalam badan otonom yang namanya Jamah itu ada lagi kamar-kamar kecil. Di situ para ibu-ibunya, kalau ibu-ibunya NU tadi dia punya kamar, namanya Muslimat NU. Juga ada di dalamnya rumah NU. Tapi mereka belum kenal toriko mungkin. Tetapi kalau sudah masuk di kamarnya Jerman tadi, yang ada kamarnya perempuan dinamakan Watonah. Dulu namanya Muslimah Torikiyah, kemudian berganti karena tadi disampaikan oleh beliau Pak Kiai Jumali bahwa tidak Madani, tidak Rancu dan sebagainya, juga ada Muslimat NU. Maka kita ini Muslimat NU yang sudah baiat toriko, Muslimat NU yang masuk di kamarnya Jerman, maka disebut wanita toriko An-Nahdliyah. Kita sudah punya PDWRT-nya Jerman. Kita ini hanya kamar kecil untuk perempuan pengamal toriko, hanya namanya Lajnah. Tahu? Jadi kita ini juga perlu aturan mainnya Jerman, karena kita pinjam, karena kita ada di keluarganya Jerman. Apa yang dikerjakan oleh Jerman? Watonah ikut. Apa programnya Jerman? Watonah otomatis, karena bagian dari. Terus Watonah nggak boleh bergerak, harus bergerak. Kita punya Rois'an Jamiyah Ahli Toriko Al-Muqtabaroh An-Nahdliyah, Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Bashir bin Yahya, sangat peduli dengan para ibu-ibu. Beliau Rois'an kita sangat
ingin ibu-ibu itu maju. Ibu-ibu ada di garda terdepan untuk mengenalkan Toriko. Karena apa? Karena ibu-ibu inilah Madrasatul Umlah. Nah, jadi tugasnya Jerman ini dibantu atau ikut di dalamnya adalah ibu-ibu ada di garda terdepan untuk memasyarakatkan Toriko dan mentorikokan masyarakat. Muslimat NU yang belum Toriko dibisiki kalau bulan Jenawatona, yuk tak kenal karo musik Jahiliyah misalnya, Qadiriyah misalnya, piye carane, yuk tak ngerti. Ini tugas panjenengan semuanya. Jadi kalau di Muslimat NU programnya sudah sangat banyak sekali. Tapi di Kajian Watona ini juga punya bidang-bidang yang juga ada ekonomi, ada kesehatan, ada cinta tanah air, ada banyak sektor, ada banyak bidang-bidang yang menjadi garapan kita sebagai Lajnah Wanita Toriko An-Nahdiyah. Jadi panjenengan Bu tetap sehingga ini Imam Yasinan ya tetap di situ, tetap berjalan program itu. Tetapi sekarang ini panjenengan lebih membawa jamaahnya ini dikenalkan kepada mursyid untuk diajar baiat Toriko. Ini bedanya. Kemarin kita ngaji ini kemana-mana, pengajian di mana-mana didatangi. Kita ya sudah mujahadah terus, tapi kita belum pernah baiat. Apakah perlu itu baiat? Sangat perlu. Kita ini ada jasad dan ada ruh. Jasad kita ini sudah pintar, kita sudah jadi seperti sekarang. Sudah kenal dengan siapa-siapa, juga sudah bisa apa-apa. Tetapi itu akan berakhir dengan umur, dengan masa, dengan jabatan. Ada hal yang perlu kita rawat yang nanti awet sepanjang masa, yaitu rohaniah kita. Rohaniah kita butuh murabbiyun. Butuh yang belum taruh kita, maka kita butuh gundelan guru mursyid. Jadi kita sudah ngaji terus percaya, kita sudah banyak mimpin sana mimpin sini, percaya. Kita harus mencari guru yang baiat Toriko kita, supaya la ilaha illallah kita, Muhammadur Rasulullah kita, istighfar kita, selawat kita ada saatnya sambung sampai kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita, guru roh kita adalah kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita butuh disambungkan oleh guru mursyid yang sudah usul dengan kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sebagai mukadimah. Kita mungkin ada bahwa memang ada Pak Sekjen, nanti juga Pak Sekjen menyampaikan beberapa hal, tentunya di ranah administrasi organisasi tentunya. Satu kalimat bijak yang diberikan oleh Maulana Al-Habib Lutfi sebagai Rais Am untuk menyikapi dunia yang sekarang ini sedang goreng-gorengan seperti itu. Kami bacakan, semoga menjadi inspirasi atau pembersih langkah punya semua untuk mengurusi kajian Watona. Apa kata beliau? Kalau tidak bisa menjernihkan, setidaknya jangan memperkeruh. Dengan berita apapun, dengan konten apapun, dengan
sesuatu yang masuk ke kita, informasi apapun yang kita lakukan, nomor satu memang tadi, kalau bisa Pak Gayun, kalau enggak hatinya ini dibawa, diajak untuk tidak ikut-ikutan, beristighfar dan mendoakan. Jadi kalau tidak bisa menjernihkan atau mengambil langkah yang abayun atau ya apa, itu setidaknya jangan mengatakan melu terganti, apalagi usung debat, apalagi usung pilih-pilihnya. Jadi ya siap ya, sebagai pengurus Rasulullah yang tugasnya ini membersihkan hati. Tugasnya ini jadi baiat tarekat itu, kalau zikir tarekat itu diniati, kalau baiat itu diniati zikir, itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau diniatkan untuk membersihkan hati, hukumnya wajib. Jadi membersihkan hati itu hukumnya wajib, karena pangkal dari semua diterimanya ibadah makhluk kita. Yang kedua, pesannya Habib Lutfi, kalau tidak bisa membantu, setidaknya jangan membebani. Kalau tidak bisa membantu, jangan membebani. Ojo ngabut-ngabut. Wis ra iso bantu, melu ngelek-ngelek, melu nyiar-nyiar ke info yang masih belum jelas kebenarannya, itu bukan pelaku tarekat. Itu bukan sifatnya pengurus Lajnah Fatwa. Terakhir, kalau tidak bisa menciptakan awal, setidaknya jangan menyebabkan luka. Jadi maka kita diwajibkan amaliyah kita setelah baiat itu, ba'da subuh dan ba'da maghrib baca istighfar 100 kali. Semua tarekat begitu. Kemudian baca sholawat 100 kali. Kemudian baca la ilaha illallah 100 kali. Itu semua amaliyah tarekat apapun intinya di sini. Marilah kita mulai baju atau ini mulai dipakai. Setelah dihukumkan ini, bajunya dipakai terus. Ya, aku ini sudah jadi pelaku tarekat kita. Kemudian tadi ada wacana bagus dari Bapak Sekjen, kita mengadakan acara perang muktamar. Biasanya kalau mau muktamar itu dari semua baik Wusto maupun Subriyah dipersilakan untuk menitipkan pesan rekomendasinya sebagai bahan nanti saat muktamar. Nah, alangkah baiknya Lajnah Fatwa ini menggelar sebuah acara yang judulnya perang muktamar, acara berupa apapun, apakah workshop, apakah seminar, apakah apa yang itu tadi menjadi usulan, menjadi program cantik dari Bapak Sekjen. Jadi tentunya ini membutuhkan beberapa pengamatan, dan ini juga kita lakukan setelah pemilu ya. Kalau saat ini kok dari tim sosial nanti ya.